Ya, sebetulnya, sejak masa pandemi ini memang dari Februari 2020 ya, ya memang ada penurunan sedikit di Maret 2020, kemudian di April turun, tapi kita masih, terus, mengalami surplus. Hal ini sebetulnya disebabkan salah satunya karena memang import yang menurun gitu ya, import yang menurun, tapi laju ekspor, cukup lumayan gitu ya, sehingga, menurut saya ini momentum yang sangat baik yang harus terus dijaga dalam, mempercepat proses pemulihan ekonomi. Kalau kita lihat juga untuk, di Maret 2021 ini, Mhm. rata-rata semua, sektor juga itu meningkat gitu ya, sangat baik sekali gitu. Jadi apakah itu pertanian, apakah itu Mhm. industri pengolahan dan juga tambang ya. Dan itu, menurut saya, sangat ya menunjukkan bahwa memang ada gerakan ekonomi yang mengarah kepada, semoga ke pemulihan ekonomi itu ya. Ya. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang bisa menjadi, hal-hal positif yang bisa menjadi dasar bagaimana ini bisa terus dijaga gitu. Nah, ini sebetulnya yang PR yang bagi pemerintah, sehingga, apa yang sedang terjadi ini gitu ya, ini sebetulnya bisa terus dipertahankan gitu. Nah, sehingga kan perlu langkah-langkah apa saja nih untuk supaya terus ini bisa terjaga gitu. Apakah ini juga termasuk salah satu indikator, manufaktur kita memang sudah dalam on track perbaikan nih Bu, sejauh ini? Karena nilai ekspor yang memang juga tumbuh begitu cukup signifikan begitu ya untuk data per, bulan Maret ini. Seperti apa Bu Ina? Iya iya. Jadi, menurut saya ada, kenaikan yang cukup baik ya untuk kan 33% gitu ya, untuk apa namanya, manufaktur. Nah, ini sebetulnya bisa didorong karena, lihat, Cina juga itu kan barang yang di ini dari kita itu baja, besi gitu ya. Kemudian, Amerika juga kan, garment ya, produk tekstil gitu. Nah, ini sebetulnya mendorong gitu, bisa mendorong bagaimana, produk-produk manufaktur kita itu juga semakin posisinya semakin baik gitu di negara-negara tersebut. Jadi, kalau dilihat juga import dari barang modal memang, cukup tinggi ya saat ini. Kemudian juga ada, barang, bahan penolong gitu. Nah, ini Mhm. menunjukkan memang ada, manufaktur sudah mulai bergerak gitu. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita jaga. Kita perlu menjaganya itu betul-betul kita mengetahui gitu ya, produk-produk mana saja ini yang sebetulnya menjadi, prioritas yang untuk diekspor gitu. Kemudian dukungan-dukungan ini, terutama dukungan-dukungan kebijakan supaya itu tetap terjaga. Kalau bisa pasarnya juga diperluas, pasarnya ke non tradisional, mungkin seperti apa yang kata Pak Jokowi ke Mhm. Afrika gitu ya. Karena dengan Mesir, dengan misalnya ambil contoh dengan Mesir, kita juga sebenarnya positif dengan Senegal. Jadi jangan jangan di pasar-pasar yang sudah biasa yang ada gitu. Mungkin kita bisa mulai coba beralih juga. Nah, hal-hal ini sebenarnya menurut saya positif gitu untuk, segera gitu ya keluar dari, eee, kondisi yang ada saat ini gitu. Mhm. Drive-nya sebenarnya masih di komoditas nih Bu, sebenarnya yang jadi motor ekspor, Indonesia ya, kita tahu dan juga ini juga karena, terkena imbas juga sebenarnya dari performa untuk komoditas price secara global juga nih ya. Nah seperti apa yang harus Ya. dicermati begitu dengan postur ini? Komoditi yang masih jadi utama juga, harga komoditas juga, kenaikan harga komoditas juga yang masih jadi utama, motor ekspor Indonesia. Dan kalau tadi Ibu sempat mention juga, dengan data ini kita harus jaga momentum ya. Nah ini momentum yang cara menjaga momentum ini harus seperti apa nih Bu? Iya. Jadi kalau untuk, komoditas, itu memang ada, permintaan yang meningkat dan menurun gitu ya. Nah, tapi sekarang ada kenaikan harga juga gitu ya. Jadi memang ada berkah juga buat kita, ada berkah bahwa harga kebetulan meningkat, sehingga ini juga selain volumenya meningkat, harganya juga meningkat, sehingga itu, ya keuntungan dari, sektor pertanian ya, untuk barang-barang untuk komoditas terutama. Nah, Mhm. sehingga nanti, bagaimana menjaga momentum ini, tentunya harga tidak selalu meningkat, tapi kan kita juga harus jaga supaya, pasar-pasar yang sudah ada ini tetap dipertahankan, tapi kita memperluas juga pasar-pasar yang, ya yang tadi saya sampaikan, yang non tradisional. Nah, mungkin saat ini, bisa juga sih kita mengundang, bisa bisa, bicara, diskusi dengan, para duta besar yang ada di semua negara gitu, yang ada
untuk bagaimana supaya dagang dengan Indonesia ini semakin ditingkatkan. Apa saja nih yang memungkinkan gitu dengan semangat atau gerak yang saat ini sedang baik-baiknya gitu ya, momennya lagi bagus gitu. Jadi yang selama ini sebetulnya tidak sebaik sekarang gitu. Hal ini mungkin salah satunya disebabkan karena memang importnya kita tidak sekuat pada tahun sebelum pandemi. Nah, hal ini juga sebetulnya mendorong untuk bagaimana pemerintah melihat gitu ya, melihat peluang-peluang yang ada untuk substitusi import gitu. Tentunya ini seperti yang disampaikan oleh Kementerian ini kan berharap ada tingkat komponen dalam negerinya lebih tinggi gitu sehingga substitusi importnya juga lebih bisa ditingkatkan. Nah, itu bisa membuat peluang-peluang sehingga memang ini momen ini itu bisa juga menggerakkan industri di dalam negeri IKM-nya gitu sejauh mana mereka bisa terhubung dengan industri besar sehingga industri besar juga kapasitasnya bisa meningkat gitu sehingga pasarnya itu dia bisa akan lebih luas gitu.